إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة ikhwan sekalian yang saya muliakan, dalam sebuah hadis sahih akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di sahihnya, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila an sawmi yaumi Arafah, qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-baqiyah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan tentunya puasa pada hari Arafah. Perhatikan, an saumi yaumi Arafah. Beliau ditanya tentang puasa pada hari Arafah, yaum Arafah. Beliau menjawab, yukaffiru as-sanata al-madiyah, menghapuskan dosa yang lalu, wal baqiyah, dan yang akan datang. Hadis yang mulia ini merupakan nas, dalil yang sahih dan sarih yang menjelaskan bahawa puasa Arafah adalah pada hari Arafah, bukan di luar hari Arafah, atau dengan kata lain mengikuti ru'yah negeri masing-masing, karena akan terjadi perbedaan. Sedangkan puasa Arafah, para sahabat mengerti, karena itu mereka bertanya, an saumi yaumi Arafah,
dan ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini menunjukkan sudah ma'ruf di kalangan mereka bahwa puasa Arafah jatuh pada hari Arafah, bukan selain hari Arafah. Menunjukkan terkait juga dengan tempat. Berarti kalau hari Arafah jatuh pada hari Senin, maka pada hari Senin itu kita puasa. Kalau kita puasa pada hari Selasa, maka ini di luar hari Arafah. Jadi dalil yang sangat kuat dan tidak bisa lagi dilawan oleh ra'yu. Apa kira-kira hujjah mereka yang mengatakan boleh puasa di luar hari Arafah? Apa hujjahnya? Mutasi. Hah? Mutasi. Hah? Ya lapas yang mutasi itu. Mutasi yang dibahas. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasaumu tis'a Dzulhijjah. Tis'a Dzulhijjah yaum Arafah. 9 Dzulhijjah, yang dimaksud 9 Dzulhijjah hari Arafah. Apalagi hujjah ini? Matlah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini di mana? Ramadan. Dan kita tahu bahwa sebagian ulama berdalil dengan hadis sumu li ru'yatihi adalah satu ru'yah untuk seluruh negeri. Hadis ini dipahami oleh para ulama dengan dua pemahaman yang berbeda. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, ru'yanya satu. Apabila sudah terlihat, misalnya Saudi Arabia sudah melihat ru'yah, maka seluruh negeri mengikutinya. Dan ini ma'ruf di kutubul fiqh, di kitab-kitab fikih. Saya kira tidak tersembunyi bagi para pelajar. Sahih, satu ru'yah untuk seluruh negeri. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, masing-masing negeri mempunyai ru'yah. Berarti dalil ini dalil ihtimal. Mana yang lebih tegas dalilnya? Saum Arafah. Karena dalil yang kedua ini para ulama berselisih. Ada yang memahami satu ru'yah. Berarti hujjah ini pun tidak kuat. Apalagi hujjahnya? Athar Ibnu Abbas. Athar Ibnu Abbas. Ketika zaman Muawiyah yang itu untuk menetapkan sebagian madhab, sebagian pendapat para ulama menguatkan bahwa masing-masing negeri ada matla'nya. Ya, itu betul. Itu salah satu untuk menguatkan ini. Tapi yang saya maksud bahwa dalil ini dipakai oleh para ulama dan mereka berbeda menjadi dua pendapat. Itu dia. Berarti ini dalil ihtimal. Paham ya? Bukan untuk menguatkan salah satunya. Saya ingin membantah hujjah ini. Tidak tepat berdalil dengan ini. Apalagi hujjahnya? Apa? Hah? Kenapa? mereka mengatakan kalau seandainya tergantung dengan tempat. Hah? Jika seandainya bergantung dengan tempat, berarti ketika seandainya setelah nanti tidak ada yang untuk di Arafah, berarti tidak ada puasanya. Sampai akhir zaman akan ada Arafah. Setelah Ya'jud wa Ma'jud masih ada orang menunaikan ibadah haji. Ini hayyal namanya. Apalagi hujjahnya?
perbedaan waktu Ustaz. Mereka mengatakan ada di misalnya sebuah daerah yang mungkin letaknya di timur, kemudian berarti mereka tidak akan mendapatkan puasa Arafah karena Arafahnya sudah akan nanti, masih akan datangnya nanti Ustaz. Mereka memperkirakan. Ingat hadis Dajjal yang sehari seperti setahun. Bagaimana sholat 5 waktu? Kirakan. Yang kita urus kita di sini. Kenapa di sana? Apalagi hujahnya? Mereka bilangnya gini Ustaz. Jadi dialihkan dulu waktu belum ada gadget. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di Arafah sekarang karena nggak ada komunikasi atau Dulu kita bicara sekarang atau dulu? Dulu urusan mereka para ulama, urusan kaum muslimin yang dahulu. Tetapi mereka, mazhab mereka mengikuti sana dan mereka memperkirakan. Alhamdulillah. Apakah kita tidak bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan hanya beberapa detik sudah tahu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Apalagi hujjahnya. Apa? Ini lafzul am atau khas, mutlak atau muqayyad. Lafaznya mutlak atau muqayyad? Bentuk lafaz itu muqayyad. am, mutlak. Sedangkan su'ila an saumi yaum Arafah muqayyad. Itu pertama. Yang kedua, ya ini mereka yudahi ma'an nas, ya, bersama manusia. Sahih, menyembelihnya iya, besoknya bisa luas, wasi menyembelih. Yang ketiga, bersama manusia sana, nisbi. Apa lagi hujjahnya? Menyelisih umarah. Itulah rada dewasa. Menyelisih umara, alhamdulillah umara di sini enggak melarang. Bebas. Itu pertama. Menyelisihi umara, kalau antum ditanya, yakni ketaatan kepada umara mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Bukan mutlak. Kalau mutlak maka kita jadikan umara arbaba min dunillah. Muqayyad dengan apa? Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati, walaupun tidak boleh memberontaknya. Hujjah lain, ini permasalahan ilmiah. Pernah kejadian pada masa khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, Uthman melarang kaum muslimin, yakni para sahabat dan tabi'in saat itu menunaikan haji qiran, umrah dengan haji berbarengan bersama, atau haji tamattu.
Utsman memerintahkan agar haji ifrad. Ini ijtihadnya. Waktu itu beliau khalifah, bahkan keluar langsung larangan. Ini melarang nggak pemerintah? Nggak melarang. Ya. Kata Marwan bin Hakam, syahidtu Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhuma wa Utsman yanha 'anil mut'ati wa an yujma'a bainahuma. Falamma ra'a 'Aliyyun ahalla bihima labbaika bi'umratin wa hajjatin qala ma kuntu li'ada'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Kata Marwan bin Hakam, aku menyaksikan yakni kejadian antara Ali, perselisihan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Utsman melarang menunaikan ibadah haji tamattu dan kiran, wa an yujma'a bainahuma. Tatkala Ali melihat itu, mengetahuinya, maka Ali langsung tegas berihlal, mengucapkan talbiyah, labbaika bi umratin wa hajjatin. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk umrah dan haji. Ini haji apa namanya? Tamattu, kiran. Kan labbaika bi umratin wa hajjatin. Kemudian Ali mengatakan, ma kuntu li'ada'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan seseorang. yakni Nabi SAW telah membolehkan haji kiran. Utsman melarangnya karena satu dan lain hal. Ali yang melihat itu langsung membantahnya dan melaksanakan ibadah haji kiran. Ya, dalam lafaz yang lain, ketika Utsman mendengar Ali berihlal, bertalbiyah bi umratin wa hajjatin, maka Utsman mengatakan, alam nakun tunha an hadza, bukankah kita telah dilarang oleh khalifah, maksudnya beliau, mengerjakan itu? Qala, jawab Ali, bala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi bihima jami'an. Betul, khalifah telah melarangnya, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan keduanya. Walam ada qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqaulika. Aku tidak akan pernah meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkataanmu. Ini khilaf antara umara dengan ulama. Ketika ada umara yang menurut ulama menyelisihi sunnah, maka ulama mengajarkan kepada umat sunnah itu terang-terangan. Oleh karena itu para ulama mensyarahkan hadis ini seperti yang saya jelaskan. Ya. Di riwayat Bukhari dan lain-lain sudah pernah kita bahas
Di antara syarahnya, isya'atul alim ma'indahu minal ilmi. Orang alim menyebarkan ilmu yang ada pada dia, wa izharuhu, dan menyatakannya, dan munadharah, melakukan perdebatan dengan wulatul umur, para umara dan yang selain mereka, bagi mereka yang memiliki, dengan maksud munasahatul muslimin, menasihati kaum muslimin. Jadi tidak ada masalah, tidak bisa orang berdalil menyalahi. Kalau sebagian meyakini bahwa ini sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi tidak boleh ditinggalkan karena perkataan seseorang. Saya kira paham. Habis hujjahnya? Tidak ada. Kalau habis, saya pindah ke masalah yang lain. Kami mendengar dari sebagian pelajar bahwa jika di tempat kita tidak ada sholat Id karena tidak mengikuti Arafah, kemudian sholat masing-masing di rumah, kemudian disebutkan qauli kepada Iya. Betul. Iya. Mungkin iya, ini yang mau saya jelaskan. Yang saya tanya hujjah tadi. Habis berartinya. Ketika mengatakan bahwasanya perbedaan yang berkaitan dengan Idul Adha dan Idul Fitri berkaitan dengan Ramadan, untuk membedakan bahwasanya ini khusus ketika kita mengikut dengan Saudi dengan Arafah dengan yang ada di Idul Fitri, perbedaan dan membedakan ini lam yasbiq ilaihi al-awail. Lam yasbiq ilaihi al-awail. Dan dengan mengatakan tidak ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Itu untuk memudahkan saja. Tapi yang membedakannya hadis tadi. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Tegas. An saumi yaum Arafah. Beda tidak? Beda jelas. Hadis. Dan para ulama yang dahulu juga seperti itu, pegang dengan hadis itu. Yang bedakan hadis tadi. Makanya saya katakan ini hadis sahih, sharih. Saum pada hari Arafah, tidak terkait dengan ru'yah. Hari Arafah, kapan hari Arafah? Disitulah kita saum. Saya kira itu jelas. Para ulama tidak langsung melihat, enggak, karena semua adalah untuk awal bulan itu pasti dengan ru'yah sahih. Maka tadi saya katakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu zahirnya mengenai apa? Kan Ramadan, kan sumu ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ketika kita saum Arafah, ada tidak mau buka lihat ru'yah dulu? Enggak ada. Paham ya? Jelas. Walaupun penentuan awal bulan, ya jelas. Nah, yang perlu kita ketahui tadi, kalau itu dijadikan dalil, maka yang mempergunakan hadis itu kan bukan hanya ulama yang berpaham bahwa setiap negeri mempunyai ru'yah sahih. Saya juga bermadhab seperti itu. Tapi ingin saya jelaskan bahwa hadis sumu li ru'yatihi itu tidak dimonopoli oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa setiap negeri memiliki ru'yah. Tapi di sana sebagian ulama mengatakan bahwa ru'yah satu. Sahih tidak? Sahih itu di pembahasan ilmiah banyak sekali para ulama. Bahkan yang kedua ini yang terbaik, andai kata
para pemimpin negeri-negeri Islam bersatu padu menentukan satu ru'yah sehingga kita bersama saum. Berarti ini dalil tidak bisa dipergunakan oleh seseorang saja. Paham? Ini dalil apa? Ihtimal, bisa satu ru'yah, bisa juga banyak ru'yah. Paham? Antum pelajar tentu tahu mana yang lebih kita pegang, dalil yang sharih yang tidak bisa ditakwil lagi dengan dalil ihtimal. Sharih. Itu. Dikatakan bahwa Arafah telah disyariatkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, dari hadis Rawahu Muslim nomor 1162 ini, bagaimana kita mau mengatakan bahwa hadis ini dimaksud terkait dengan waktu dan tempat, sementara orang-orang memahami umumnya yakni berkaitan dengan waktu saja. Kalau berkaitan dengan waktu, maka kita kembali menetapkannya dengan ru'yah tadi. Begitu saja. La ba'as. Apa juga dia mau katakan, bagaimana berhadapan dengan hadis itu? Su'ila an saumi yaumi Arafah. Bagaimana kita memahaminya? Zahir hadis itu menunjukkan apa? Zahir hadis itu menunjukkan apa? Ada. Kecuali kita mau mentakwil dengan takwil Jahmiyah atau ta'til. Zahir hadis. Antum belajar bahasa Arab enggak? Apa yang pertama diterima dalam bahasa Arab? Zahir kalam. Karena itu ketika Rabbuna Jalla Zikruhu berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Zahir kalam dalam bahasa Arab yang cepat ditangkap langsung adalah melihat kepada Allah. Datang Jahmiyah dan kawan-kawannya bukan melihat Allah, melihat nikmat. Ini harus ada apa dalam bahasa Arab? Qarinah. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Dalam bahasa Arab, yang Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, maka diterima secara zahir kalam. Datangnya datang Allah. Kalau mau dikatakan, oh yang datang itu bukan Allah, perintahnya. Ini sunnahnya Jahmiyah. Saya tidak katakan itu Jahmiyah, untuk enggak. Ini untuk memberikan pemahaman. Bagi yang singkat akalnya tentu salah paham mendengar perkataan saya. Gitu. Paham? Zahir su'ila an saumi yaumi Arafah. Dia ditanya, Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW tentang saum pada hari Arafah, pada hari Arafah. Ini yang dipahami para ulama. Tidak perlu kita dengan bahasa filsafat kesana kemari. Takalluf namanya. Zahir. Dan itu diterima oleh para ulama. Kalau kita tanyakan lagi, itu tidak ada. Ada nggak para ulama yang dahulu yang mengatakan boleh berbeda dalam Arafah? Tetapi ikhwan, kalau sudah datang hadis, maka batal an-nazar semuanya. Dan itu bab-bab yang akan kita baca dalam Kitabul I'tisam ini. Kalau dikaitkan seperti puasa Asyura, kan terkait dengan tanggal. Puasa Asyura umum. Lalu kembali kepada itu. Tidak ada satu pun tempat. Ini kan saum yaum Arafah. Yakni ketika manusia itu wukuf.
Mungkin akan yang tanya, bagaimana nanti satu waktu orang terlarang menunaikan ibadah haji? Terhalang menunaikan ibadah haji, ya, nggak ada wukuf. Tanya, Arafahnya masih ada nggak? Berlangsung terus. Karena terkait dengan saum. Kan pernah kejadian pada zaman dahulu, beberapa tahun kaum muslimin tidak bisa menunaikan ibadah haji karena dihalangi oleh kaum Qarabitah Ismailiyah. Dia dicegat jalannya. An Ummi Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi syai'an." Apabila masuk 10 yang pertama, yang dimasuk tanggal 1 Zulhijjah. Kemarin masuk tanggal 1 pada hari Ahad. Dan salah seorang dari kamu ingin berudhiyah, berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya dan bulu yang ada di badannya sedikit pun juga. Dalam riwayat yang lain, menggunting kukunya. Falyumsik an sya'rihi aw sya'rihi wa adfarihi. Maka hendaklah dia menahan dari mencukur rambutnya dan menggunting kukunya. Dalam riwayat yang lain, man kana lahu dhibhun yazbahuhu. Barang siapa yang mempunyai sembelihan untuk dia menyembelihnya, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, apabila masuk hilal Zulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'arihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Maka janganlah dia mencukur rambutnya, dan jangan dia menggunting kukunya sedikit pun juga sampai dia menyembelih hewannya, sampai hewan kurban kita disembelih. Maka penyembelihan besok mulai dari hari Selasa, kemudian 3 hari selanjutnya, hari-hari tasyrik, Rabu, Kamis dan Jumat. Ini hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis inilah yang dijadikan dalil bahwa udhiyah tidak wajib karena terkait dengan keinginan seseorang. Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta mengatakan, ad-dhahiyatu sunnatun laysat biwajibatin wala uhibbu li ahadin mimman qawiya ala thamaniha ay yatrukaha. Kurban itu sunnah, yakni tentu sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan aku tidak menyukai orang yang mampu membeli hewan kurban meninggalkannya, tidak menyembelih. Yakni tidak disukai bagi orang yang mampu untuk tidak berkurban. Demikian juga kata Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain para ulama, Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya dari para ulama
Hadis yang lain, An Atha ibn Yasar qala, dari Atha bin Yasar dia berkata, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansariyah, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban di kalangan kamu para sahabat pada zaman, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Apakah setiap orang seekor kambing atau bagaimana? Itu yang ditanyakan. Qala, Abu Ayyub menjawab, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah seseorang, yakni kami para sahabat pada masa Rasulullah SAW, berkurban dengan seekor kambing, anhu wa an ahli baitihi, untuk dia dan untuk ahli baitnya, keluarganya, mencukupi. Kalau lebih, tentu lebih baik, 2, 3, 4, 5 seterusnya, lebih banyak lebih baik. Tapi seekor kambing cukup untuk dia dan satu keluarga. Fayakuluna, mereka pun makan dari hewan kurban mereka. Wa yut'imuna, dan mereka memberi makan. Summa tabahan nas, kemudian manusia apa? Berbangga-bangga, berbangga-bangga. Fasara kama tara, maka jadilah seperti yang kau lihat sekarang ini. Dahulu kami pada masa Rasulullah SAW, kalau ada seekor kambing, seorang menyembelih untuk dia dan untuk keluarga. Seperti Rasulullah SAW, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, seekor kambing, seekor lagi untuk umatnya. Ya. Dari Abi Sarijah qala, hamalani ahli ala al-jafa' ba'da ma 'alimtu min as-sunnah, kana ahlul bait yudahuna bisyati wasyatayn wal an yubakhiluna jiranuna. Jadi dahulu kita menyembelih seekor 2 ekor kambing untuk kita dan ahlul bait. Sekarang malah kita disangka pelit. Begitulah keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Berarti seekor kambing dia menyembelih cukup untuk dia, anak, istrinya dan keluarga. Lebih baik, lebih banyak lebih baik. Ya. Tetapi kambing nggak boleh patungan. Sapi boleh, 7 orang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 7 orang. 7 orang. Bukannya 1, tapi atas nama 7 bisa. Membayar 1, tapi atas nama 7 bisa. Oh tidak, bukan. Jadi bapaknya sendiri ngeluarin, kemudian anak atas nama anak-anak kita disebut nama anak. Oh enggak, cukup dia nyembelih seekor sapi untuk dia dan keluarganya. 1, enggak usah disebut. Yang 7 itu adalah patungan bersama, berserikat. Jadi seorang ada seekor sapi untuk dia dan keluarganya. Kan cukup ini ahli bait. Kana ahlul bait adalah dahulu, yakni pada masa Rasulullah SAW, ahlul bait yudahuna bisyati wasyatain, menyembelih seekor 2 ekor kambing untuk ahlul baitnya. Wal'an yubakhiluna jiranuna, sekarang kalau kita nyembelih seekor kambing, tetangga kita bilang kita pelit. Kata Abu Ayyub tadi jelas kan, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Cukup, mencukupi. Tapi kambingnya perlu dilihat umurnya.
yang musinnah, yang sudah masuk umur 2 tahun. Kambing Jawa, kambing kacang, masuk umur 2 tahun ke atas, 2 tahun 1 hari, 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 2 bulan, tidak boleh di bawah 2 tahun, tidak sah kecuali domba. Domba boleh di bawah 2 tahun, umur 1 tahun, bahkan 1 tahun ke bawah pun boleh. Saya sudah menulis ini di kitab Al-Masail jilid ke-9. Cari kambing yang berumur telah masuk 2 tahun. Anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnihi. Ali radhiyallahu taala anhu menceritakan, mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan beliau untuk mengurus ontaknya. Ini berarti kita boleh menyerahkan ke apa namanya? Panitia ya, masjid dan lain-lain. Korban. Ada orang yang ngurus. Kalau sekarang mudah, tinggal kirim uang, ikan, korbannya ada, kambingnya apa, harganya sekian-sekian. Hanya mengerti tidak mereka itu, para panitia itu, bahwa kambing itu harus umur 2 tahun ke atas. Jangan 2 tahun ke bawah, kambing kacang kecil-kecil, tidak sah. Nas hadis. Musinnah. Begitu juga apa namanya? Sapi. Ya. Karena Nabi SAW diurus sebagian hewannya, hadyunya oleh Ali. Kata Nabi SAW memerintahkan Ali, wa ayyuqsima budnahu kullaha, agar Ali, kata Nabi SAW memerintahkan Ali ini membagikan seluruh hewannya itu, luhumuha, pertama luhumuha apa? Dagingnya, wa juludaha, luhumaha wa juludaha, daging dan kulit. Kulitnya jangan dijual, kemudian duitnya dibagi-bagikan panitia, dikasih ke fuqara. Wajilalaha, apa jilalaha? Semacam pelana apa yang ada, pakaian kuda seperti pakaian apa, ontak. Fil masakin, kepada orang-orang miskin yang lebih berhak ini. Lihat, ingat, orang-orang miskin boleh diberikan kepada yang berkurban, makan, karena Nabi SAW bersama Ali juga ikut makan. Wala yu'ti fi jizaratiha minha syai'an, dan janganlah dia memberikan kepada penyembelihnya minha, sebagai upah dari hewan korban itu, yakni daging itu sebagai upah. Biasanya tukang menyembelih ingin minta kepalanya, kulitnya sebagai upahnya. Tidak boleh sedikit pun juga. Kata Ali, qala nahnu nu'tihi min indina al-ajr, kami berikan upahnya dari kami sendiri, jangan dari bagian hewan korban. Tapi boleh nggak penyembelihnya dapat kalau disedekahkan? Boleh disedekahkan, bukan sebagai upah kurban. Berapa tukang menyembelih sekarang? 100.000. 100.000 per ekor. Cukup 100.000. 200. Biasanya 400 sekalian main kulit yang biasa. Satu kambing. Sapi. Oh, sapi. Kambing gitu kan. Lebih murah banget.
Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ma'ruf hadisnya, kita sudah pernah membacanya di Sahih Bukhari. Ada hadis yang lain, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan lah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada udhiyah bagi dia, hilang pahala kurbannya. Ini hadis juga sekurang-kurangnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Hakim dan lain-lain. Ini ikhwan, untuk menyambut Saum Arafah dan Idul Adha, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap kaum ada Idnya, dan ini Id kita. Soal, kita salat kalau begitu pada hari Selasa. Tidak semua kaum muslimin melaksanakan salat, walaupun banyak, termasuk masjid ini melaksanakan salat. Barang siapa yang dekat rumahnya dengan masjid ini dan tidak menyulitkan, dia datang atau bertebaran di tempat lain. Tapi kalau tidak ada, orang lagi safar atau tinggal mana gitu, nggak ada, dia salat atau tidak? Jawabnya salat. Salat. Salat bersama anak dan istri kita di rumah. Ya tentu tanpa khutbah. Salat. Salat Id. Tahu kan salat Id? Tahu? Ma'ruf. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Kemudian takbir 7 kali. Namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Baca Al-Fatihah dan surat apa yang antum mau, yang bisa. Kalau mau baca Sabbihis dan Al-Ghashiyah di rakaat pertama, Sabbihis, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Kemudian salat seperti biasa. Bangkit dari sujud, takbir, kemudian takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti tadi. Salat. Atau sendiri. Saya memang yang mengatakan itu dan barangkali tersebar. Salat. Karena ini ma'ruf di kalangan para ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang mengkiaskan salatnya 4 rakaat, tapi ini tidak tepat karena kias dengan salat Jumat. Ketika seseorang tertinggal salat Jumat, ya, dia sudah selesai, maka dia kembali salat zuhur, atau dia dapat di rakaat terakhir di tahiyat misalnya, maka dia salat 4 rakaat. Dikiaskan, ini pendapat lemah. Yang lebih tepat salat 2 rakaat, yakni salat Id, fitri atau adha, apabila kita luput. Bahkan kata ulama, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan sengaja, ya sengaja dia mau. Dan ini sudah pernah kita bahas secara mendetail waktu memasuki bab salat Idain, salatul Idain, di kitab Sahih Bukhari, dan kita baca bahwa sebagian sahabat melaksanakannya, dan ini ma'ruf. Ma'ruf. Bukan hanya dari saya mengikuti mereka salat. Kalau ada di sekeliling kita, tidak menyusahkan, tidak terlalu jauh karena sehubungan masing hari kerja, jalanan mungkin macet, salat di rumah, salat bersama anak istri antum. Bisa kan? Laki-laki harus bisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada di sekitar antum, di sini ada
masjid ini alhamdulillah bikin di jalanan yang dirubah jadi lapangan. Sebentar, mungkin setengah jam saja. Izin ke pemerintah ini, pengurus. Izin. Antum yang ada di sekitar sini, kan antum sholat di sini bersama kaum muslimin di sini. Saya tidak bisa kemari. Kalau saya dekat, saya ke sini. Saya jauh di ujung kan. Takalluf ya ini, beban bagi saya. Sebagian orang mungkin puasa hari Senin tapi dia sholatnya hari Rabu. Puasa hari Senin tapi sholatnya sahih bisa, dengan syarat antum pingsan, nggak sadarkan diri, tahu-tahu bangun hari Rabu, boleh. Kalau antum tahu, antum sholat tadi mudah, sholat sendiri. Kalau antum belum punya keluarga, kalau ada keluarga, ajak. Kalau istri lagi berhalangan, anak, ajak sini sholat. Sholat. Saya sholat bersama. Waktu itu ya pernah terjadi. Katanya ada di dekat rumah, lalu jalan tidak terlalu jauh, saya datang nggak tahu sudah selesai. Dia sholatnya jam 6 kali. Bentar ya. Pulang ya sholat bersama anak istri, kumpulkan belakang sholat. Nah barangkali belum tahu ini sehingga muncullah itu. Ya ini kita puasa hari Selasa, sholat bareng-bareng. Ya, puasa hari Senin, sholatnya hari Rabu. Hari Rabu bukan hari Aid. Menurut yang kita yakini, hari Tasyrik. Ya, saya kira yang kisah Anas itu bukannya boleh sengaja, boleh keterangan para ulama. Sebagian ulama menjelaskan boleh dengan ikhtiar, tidak apa-apa, boleh, nggak ada masalah gitu. Karena zahirnya Anas seperti itu, kadang-kadang luput, kadang-kadang dia enggak, karena dia tinggal di Basrah. Di antaranya Anas bin Malik tinggal di Basrah. Kalau dia luput, tertinggal, atau mungkin dia dengan sengaja, maka dia ajak keluarganya ke qasrun dia. Dia punya qasrun apa? Istana, semacam villa kalau kita. Dekat Basrah situ. Dia perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Itu di lapang apa di dalam rumah? Di mana saja kalau itu sih, mana saja. Ya, jadi kalau kita ya tentu dalam rumah, dalam rumah. Enggak ada zahirnya enggak. Yang berkaitan dengan payak kulun tadi, bolehkah panitia ngambil dari daging kambing, daging kurban untuk makan-makan? Boleh. Ali ngambil. Ali kan yang ngurus dia. Ikut makan bersama Nabi. Boleh, boleh. Cuma diperkirakan aja saya. Dikhususkan al-masakin tadi. Orang-orang yang memang memerlukan berhajat. Ini khusus. Kemudian yang berkurban. Yang berkurban apabila sudah menyerahkan ke panitia dan dia nggak ngambil lagi, panitia boleh ambil satu daging, satu kambing, satu bagian kambing, bagian banyak, makan, nggak apa-apa. Karena ini hari ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, hari makan-makan semuanya, menikmati. Karena itu Idul Adha lebih besar dari Id Fitri, karena di sini berkumpul beberapa macam keutamaan.
kalau misalnya yang orang yang berkurban itu boleh memakan daging kurbannya, tapi kalau daging kurban itu kurban nazar itu bagaimana? Nazar boleh. Nazar boleh, tapi yang orang yang berkurban itu boleh. Nazar untuk apa dia? Menyembelih saja gitu. Misal yang nazar kayak biasa, misal dapat rezeki, kalau dapat rezeki mau berkurban. Iya, dia akan menyembelih gitu. Hukum nazar pertama tidak disukai. Antum harus tahu hukum nazar. Kebanyakan kaum kita suka bernazar. Padahal kita tahu, dan kebanyakan orang belum tahu, bahwa bernazar seperti itu, kalau berhasil ini saya akan menyembelih, bernazar menyembelih, atau saum, atau lain-lain, itu bakhil, pelit. Yang kedua, tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wajib ditunaikan. Dan kalau itu merupakan sembelihan, boleh. Kalau ini saya bernazar menyembelih untuk fakir miskin, maka semuanya fakir miskin. Tapi kalau saya bernazar menyembelih seekor kambing, ya, untuk saya makan dan lain-lain, boleh. Tadi dulu ini. Untuk yang kulit yang dijual tadi aku tidak membolehkan untuk panitia. Kenapa? Untuk kulit yang dijual tidak boleh dijual kulit. Ya. Tadi yang tidak membolehkan untuk panitia. Nah tapi kalau Enggak ngomong gitu. berarti kan dibagi-bagikan sama panitia tidak boleh jual. Panitia tidak boleh menjualnya. Nah di masjid kami itu dijual, terus uangnya untuk Fakir miskin. itu boleh nggak? Nggak boleh. Kan tadi dilarang hadisnya. Panitia itu wakil siapa? Kalau saya berkorban kambing, antum panitianya saya serahkan. Antum wakil siapa? Wakil saya. Berarti tidak boleh menjual kulit hewan kurban, kemudian uangnya nanti dikasih ke fakir miskin. Kalau itu pengetahuan antum atau pertujuan antum? Nggak boleh. Masa persetujuan saya mengalahkan agama? Yang larang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkait dengan saya. Tapi kalau gilir istri, boleh terkait dengan istri. Ya anak nggak bisa bedain antara korban dengan poligami. Hah? Fikri ketawa. Udah poligami? Udah? Oh belum. Paham? Kalau kurban itu hak agama, hak Allah. Allah yang menentukan, bukan pilihannya dari kita. Tapi kalau gilir poligami, itu bisa jadi hak istri. Istri mau menyerahkan giliran dia, karena mungkin dia sudah tua, sudah tidak bisa melayani suami dalam hubungan. Dia serahkan kepada giliran dia buat yang muda. Seperti Saudah memberikan kepada Aisyah. Paham? Jadi nggak boleh terserah yang kurban. Berarti dia pembuat syariat. Paham tuh? Dia suka golat ini. Suka dia di dalam ilmu hadis dia. Sering waham. Jadi nggak habis-habis ini dia. Nggak apa-apa. Nggak jelas suaranya ya. Kalau kita berkorban, kita bentuk sendiri. Apa? Bentuk apa? Panitia sendiri. Untuk? Bentuk panitia sendiri. Kemudian
upah kita berikan untuk para pekerja itu, kemudian daging juga kita berikan. Tapi pada umumnya kita sudah berbagi. Kadang-kadang panitia itu ya sama kerabat berbeda-beda, ada yang lebih, ada banyak, ada kurang gitu. Kan ada kerabat minta kaki, yang minta ini, kita berikan semua. Jadi memberikan hasil kurban itu berbeda-beda satu dengan lain. Nah, gitu aja pertanyaannya. Jadi ya, bagaimana hukum memberikan daging itu berbeda antara yang satu 1 kilo, yang satu 2 kilo, yang satu lagi setengah kilo, apa gitu ya kan? Nggak ada masalah. Sesuai dengan kebutuhan itu lebih baik. Kalau antum menentukan, antum yang kurban, panitia bikin per kilo, udah per kilo semua orang. Ya kebutuhan nggak apa-apa. Hah? Ada ziyadah, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Sebenarnya nggak lebih, kasih aja. Ya panitia di sana kali. Di sini enggak. Singkawang nih. Ini kan kalau kita kan Singkawang. Kemudian kalau kita adakan sholat Id kelompok di mana disangkakan Islam tidak terlalu banyak. Jadi dibandingkan dari 100 semua. Jadi nanti ada hari Selasa sholat, Rabu ada sholat. 2 kali sholat. Kayaknya enggak apa tuh bebannya itu. Jadi fitnah besar. Mana pemimpinnya di situ, wali kotanya kan Muslim. Itu gimana? Saya pikir Gimananya buat siapa? Maksud saya gini, saya udah pulang ini besok hari ini saya pulang, besok pulang saya umumkan ya, tahu kita akan sholat Id hari Selasa. Ini tuh tanya kalau saya dapat ya, terus nanti dibagi pasti Ustaz. Dibagi nanti pasti ada yang ini kami nggak mau ini hari Rabu. Jadi bagaimana seharusnya? Apakah saya tetap positif pulang siap Selasa? Tapi sebagian pasti nggak mau. Nanti pasti pergi di mana? Ya nggak apa-apa. Nih, dan di samping itu dia agama yang lain. Nih, yang dipikirkan apa? Nggak ada kita berbareng bersama kaum muslimin yang lain. Gak apa-apa, mereka suruh urus agamanya aja sendiri. Yang urus agama kita. Ini urusan kita. Gak boleh masuk keluarga orang. Halas. Kalau misalnya antum melihat seperti itu, khawatir seperti ini, ya sudah dia usah diadakan sholat. Kayak tadi, masing-masing sholat di rumah. Selesai. Gimana? Dua-duanya boleh. Tapi kalau antum yang lebih tahu keadaan di daerah sana. Kalau khawatir begini dan begitu seperti antum ceritakan, sudah nggak usah diadakan, tapi sholat. Kita hari Selasa sholat di rumah antum masing-masing. Saya sholat di rumah. Selesai. Dia masing pengen sholat, tapi dia minta jalan keluar. Sebagian besar jadi kalau saya nggak sholat ngikutnya itu banyak. Kok saya nggak sholat sendiri di rumah kan sudah sholat hari Selasa. Bukan hari Selasa itu. Kalau saya adakan, saya nggak sholat, saya di rumah hari Rabu. Pak ini gimana enggak? Saya nggak bisa enggak. Suka nggak sholat, sholat juga. Sholat di rumah. Atau kok diadakan gimana? Ya ada kan nggak apa-apa kayak tadi. Kenapa antum muter lagi hari dia? Bingung. Syubhat. Fitnahnya jadi ini
Ya akhi, kalau antum mikir fitnah terus tidak akan jalan antumnya. Dakwah ini kalau dari dulu didakwakan mikir fitnah nggak bakal jalan, nggak hadir antum di pengajian sini, nggak bakal jalan. Jalan kalau antum mau jalan. Kayak di sini juga sama. Jakarta ini malah lebih besar dari Singkawang. Kan sini yang besar, dekat istana lagi. Istiqlal ngadakan Masjid Mubarak nggak ada masalah. Hal yang sudah biasa. Itu. Yang sebenarnya barangkali juga pelajaran bagi pemerintah bahwa Idul Adha itu satu kita semuanya. Saum pada hari Arafah. Tidak perlu repot-repot lihat ru'yah. Ikut ru'yah saja. Selesai. Nah, kalau sudah demikian dan keyakinan labas. Laksanakan antum sholat kalau mau, kalau tidak antum yang lebih tahu. Salat suruh salat dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Antum enggak usah mikirin orang, mikir antum aja udah. Cukup, selesai. Kalau kita jalan puasanya hari Senin. Hah? Puasa Arafah hari Senin. Heeh. Kemudian hari ini diminta untuk mengisi imam itu hari Rebo. Ya batalin, kasih tahu, Pak salah hari Rebo, hari Selasa. Kok masa gara-gara jadwal agama dikalahin? Jadwal gampang dirubah. Jadwal bukan wahyu. As-sunnah wahyu. Ayo merah. Ayo. Waalaikumsalam. Pakai mic. Ustaz, kalau kita berkurban, jadi di sini tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencukur kuku. Yang berkurban ya. Bagaimana dengan kejadian orang yang berkurban tiba-tiba kejadian kepalanya harus dicukur dan dioperasi gitu? Apakah ada uzur gitu? Ada uzur, namanya juga dia kejedot. Kasusnya beda, tapi apa kejedot aja bisa dioperasi? Geger otak. Nggak apa-apa. Karena para ulama juga mengatakan tidak langsung saklek hukumnya litahrim, sebagian karahah. Iya. Tapi yang lebih tepat mungkin litahrim, karena langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam beberapa riwayat, fala yamassah, dalam riwayat yang lain fala ya'khudhanna, dalam riwayat yang lain fal yumsik. Zahirnya larangan tegas, ya sekurang-kurangnya makruh. Nggak apa-apa kalau gitu. Misalnya kuku juga patah, harus diinikan, nggak ada masalah. Terus kan satu lagi enam. Ini kan ada satu daerah nih banyak kurban, terus kulitnya banyak. Apakah boleh dia menukarkan sapi terus dikurbankan lagi? Gimana? Ulang lagi. Ada satu daerah yang kurbannya banyak nih, jadi kulitnya banyak. Terus kulitnya dikurbankan ini bisa dapat seekor sapi lagi. Apakah boleh dikurbankan lagi? Oh, ditukar sapi? Enggak boleh. Jual beli. Ikhwan, perlu kita ketahui bersama bahwa sembelihan, perhatikan baik-baik, ini merupakan kaidah ilmiah. Sembelihan yang disembelih dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, seperti sembelihan udhiyah,
sembelihan akikah, sembelihan dab, hadyu, sembelihan nazar. Ini semuanya dalam rangka takarrub. Tidak boleh diperjualbelikan dagingnya, kulitnya dan lain sebagainya. Tidak boleh. Sembelihan yang dalam rangka takarrub, ada berapa sembelihan kita hitung? Udhiyah, kurban. Hadyu, waktu haji. Akikah. Nazar. Apa lagi? Sudah. Iya, itu hadyu tadi 4. Apa lagi? Enggak ada ya. Kita ulang. Udhiyah, kemudian akikah, kemudian hadyu, kemudian nazar. Ini sembelihan dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak boleh diperjualbelikan sama sekali. Fihi, dalam hadis Ali tadi kata ulama, dalilun, terdapat dalil, anna ma zabahahu qurbatan ila Allah Ta'ala la yajuzu bai'u syai'in minhu fa innahu alaihi salam lam yujawwiz bai'u ay yu'tiya al-jizara syai'an min lahmi hadyihi. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa apa saja yang disembelih dalam rangka kurba, mendekatkan diri ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, la yajuz, tidak diperkenankan, la yajuzu bai'u syai'in minhu, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menjual sedikit pun juga, yakni jual beli sedikit pun juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lam yujawwiz, tidak membolehkan ayyu'tiyah, ayyu'ta al-jizara syai'an min lahmi hadyihi, tidak membolehkan untuk memberikan upah kepada penyembelihnya yang menyembelih hadyu beliau. Memberikan upah dari hasil kurban itu nggak boleh, karena ini namanya timbal balik, jual beli. Tapi kita keluarkan dari uang kita, ya. Wa kadzalika kullu ma dhabahahu lillahi subhanahu wa ta'ala min udhiyatin wa aqiqatin wa nahwiha. Demikian juga seluruh yang disembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala, seperti udhiyah, aqiqah dan lain sebagainya, ya. Ini perkataan para ulama, Imam An-Nawawi, Imam Nawawi, Imam Al-Baghawi, para ulama banyak sekali saya bawakan di sini. Ini dari kitab saya Riyadul Jannah. Mengenai mencapai rambut, memotong rambut, apakah berlaku bagi wanita yang tumbuh kumis dan jenggotnya? Ada kan metode hormon seperti itu? Wanita, berarti soal bagaimana kalau wanita menumbuh kumis, udah berkumis kayak begini nih, bukan kumis halus pemantas gitu ya, kan yang halus, jangan dicukur, cukur tambah banyak, tapi dia berkumis seperti ini dan dia berjanggut, ada. Tapi langka. Bagaimana? Ya dicukur, wajib dia cukur jenggotnya dan kumisnya.
agar tidak menyerupai laki. Beda kasusnya. Soal lagi, bagaimana kalau dia berkorban, tunggu sampai disembelih. Ini di luar kurban, nunggu cukur. Kalau laki tidak boleh menghabiskan janggutnya. A'fu liha, panjangkanlah janggutmu. Sunnah, yakni amaliyah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau panjang maka mereka segenggam gitu. Dulu segenggam, saya potong. Ini aja. Sunnah. Itu. Perbuatan para sahabat yang langsung meriwayatkan hadis panjangkanlah jenggot. Itu. Habis? Salah sholat Ustaz. Kan kalau sholat ini itu di rakaat pertama kita bertakbir 7 kali. Terus di rakaat kedua 5 kali. Itu takbiratul ihram itu di rakaat pertama dihitung nggak Ustaz? Lewat tadi ya. Lewat antum tadi. Padahal jaraknya dekat. Tadi saya terangin jelas kan? Barakallahu fiik. Allah yubarik. Pertanyaan lagi Ustaz, kalau seumpama imam. Tunggu dulu, saya jelasin lagi. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian takbir zawaid, takbir tambahan 7 kali. Allahu akbar, 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 7 kali. Paham? Baca Al-Fatihah, sunnah baca apa? Sabbihis. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri atau duduk istirahat dulu, bangkit, Allahu akbar, ya. 5 kali lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca lagi Al-Fatihah, Al-Ghasyiyah, ruku', i'tidal, sujud, duduk, di antara 2 sujud, sujud, duduk, tahiyat. Selesai. Ada pertanyaan, anak pernah temuin Ustaz, 7-nya itu termasuk takbiratul ihram. Ya namanya pernah nemuin. Jangan dipakai yang pernah nemuin. Yang dipakai dalil. Kalau kita di posisi itu, apakah kita tabah? Enggak, ikut imam. Sama juga antum masbuk. Terlambat. Tahu-tahu sudah baca. Apa antum takbir zawaid? Enggak, kan ikut. Terus ini lagi Ustaz. Jadi waktu kita bertakbir itu ada yang angkat tangan, ada yang tidak, yang kuat yang. Itu baru berselisih para ulama. Yang lebih kuat sepanjang yang saya teliti, yang hanya sekali mengangkat tangan, tangan ya, setentang bahu atau setelinga, telinganya ini, ibu jari itu di sini, anting-anting telinga. Bukan begini, bukan ini yang kena, ini ibu jari, nas hadis. Ini, tahu gini. Boleh meletakkan, boleh menggenggam. Gini, Rasulullah menggenggam pergelangan, bukan genggam gini, kedinginan namanya. Orang gini, ada lagi yang begini.
Macam-macam nih orang sholat seenak dia saja. Semau dia lagi asyik begitu. Padahal kita harus mengikuti Rasulullah. Imma begini, bukan begini. Ini antara punggung telapak tangan, lengan, pergelangan, lengan, berarti kena semua itu gini. Atau genggam gini. Genggamnya di pergelangan. Selebihnya takbir zawaid tidak ada dalil khusus dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan pendapat para ulama yang mengatakan mengangkat tangan setiap takbir? Mereka berdalil dengan dalil qiyas bahwa setiap takbir ada angkat tangan. Tapi ini tidak tepat karena ini khusus tempatnya. Tidak ada bukan takbir untuk ruku atau bangkit dari ruku. Yang kedua, melihat kepada perbuatan sebagian sahabat seperti Ibnu Umar, jika asar tersebut sahih, begitulah. Ini baru khilaf. Saya melihat bahwa yang zahir yang Nabi SAW kerjakan dan tidak ada nas sama sekali kecuali satu kali takbir ketika satu kali mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Khilaf ini juga terbawa kepada khilaf salat janaiz. Siapa tadi? Udah. Siapa yang mau tanya lagi? Dan habis waktunya udah ya. Ya sudah. Sabtu depan aja bahas. Naam, afwan. Terus. Apa? Saya tidak paham. Ulang. Deketin niatnya nih, deketin. Takbir zawaid ya. Ada yang pas kali takbir, rakaat pertama, rakaat kedua. Ya, ada pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi dhaif hadisnya yang sahih. Saya jelaskan sudah di kitab Al-Masail jilid 10. Kesahihan hadis takbir zawaid 10 plus 5. Selebihnya hadisnya tidak ada yang sahih. Naam. Ya. Oh ya. Panitia kurban mendapatkan hadiah dari tukang kambing atau tukang sapi, seekor kambing, hukumnya gimana? Dapat hadiah ya? Karena dia beli. Karena dia beli banyak. Nggak apa-apa. Halal. Halal hadiah. Sama juga diskon. Tetapi jangan mempengaruhi dia. Tahun besok ini lagi ya. Ini hadiah bukan kurban. Berarti itu ya hadiah. Gak apa-apa. Mungkin saya tukang kambingnya senang dibeli banyak, dia mau kasih hadiah. Hanya yang perlu diperhatikan, panitia perlu tadi umur kambing harus 2 tahun. 2 tahun ke atas, bukan 2 tahun ke bawah. Demikian juga umur sapi, onta 5 tahun ke atas. Berarti onta yang usia 3-4 tahun enggak? Al-anfaqah ini jenggot al-anfaqah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jenggot ini sebelah sini. Ini al-anfaqah ini kelihatannya enggak ya? Ya. Kapan berakhirnya orang boleh menggunting kukunya atau rambutnya? Tadi. Enggak, maksudnya kalimat hatta yudhi itu apakah sampai dia mendengar hewan dia telah dipotong? Iya. Sampai hewannya disembelih. Kalau dia mau
diwakilkan? Apa perlu kita panitia menyampaikan yang mana potong? Iya, tinggal telepon aja, mudah. Udah dipotong belum? Tadi hadis ya kan ya. Mana dia lafaznya? Hatta yudahhiya, sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, udah soal jawab nih, udah nggak cukup waktunya. Antum boleh soal jawab bebas apa saja. Insya Allah manfaat karena ini penting. Iya. Yang jauh nih dari Cilegon dia nih. Iya kan? Masih tinggal di Cilegon? Asik ya. Siapa yang tanya tadi? Mengenai larangan tadi Ustaz, kami juga panitia juga Ustaz. Larangan tadi kita jual beli kulit kurban dan sebagainya. Pertanyaan pertama, larangan tadi apakah jatuh sampai ke haram atau makruh? Itu pertama. Yang kedua, berarti kalau makruh dia nggak apa-apa dia. Kedua. Iya, cari-cari. Yang saya jelaskan makruh berselisih para ulama, apakah lit tahrim atau lil karaha. Masalah mencukur kuku, bukan menjual kulit. Kalau menjual kulit lit tahrim, bahkan hilang pahalanya pada udhiyatalah, tidak ada kurban bagi dia. Maka kita sedekahkan, sahal, mudah. Ya, sedekahkan. Antum menyembelih, ada fakir miskin, antum kasih. Nanti fakir miskin itu mau jual, udah hak dia. Terserah dia. Nah, permasalahannya kalau seandainya satu orang ada totalnya ada kemarin tuh 300 lebih itu kurban. Kalau seandainya katakanlah satu kulit kambing ini atau domba itu sebaiknya kita kasih ke satu orang apa biar bagi dua, itu bagaimana? Bagi-bagi, terserah panitia. Bagi-bagi kepada fakir miskin. Ya, fakir miskin. Kalau kita membantu mereka saat kita menemukan antara penjual, nggak usah, jangan. Antum bagi untuk apa? Untuk dia dijual atau untuk sedekah? Udah. Kemudian kalau misalnya kalau saat kita membantu mereka untuk dibelikan itu sebagai penengahnya aja. Nggak usah. Bagi tugas antum, apa tugas Ali? Ya, tugas Ali nih. Antum harus ngikutin Ali. Kata Nabi SAW, wa ayyaksima budlahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin. Itu tugas panitia. Motong, bagikan semuanya, dagingnya, kulitnya, jilalnya kepada orang-orang miskin. Jangan memberikan kepada penyembelih bagian dari hewan kurban itu sebagai upah, tapi upah dari kantong antum. Tugas antum cukup, terserah. Sebab kalau antum buka pintu itu, akhirnya lama-kelamaan, sekarang belum, nanti tahun depan makin maju, akhirnya jual beli. Tutup pintu itu. Tadi kalau panitia apakah diberikan kewenangan ini, karena kita juga banyak orang miskin di sekitar kami ya hari. Kemudian kita tentukan nih untuk pekurban kambing atau domba yang mereka tentu mereka punya hak juga, tapi kita batasi karena biar kalau sana terlalu banyak juga nanti makin miskin sekali banyak malah jadi kurang. Jadi batasi apanya? Batasi untuk daging yang diberikan. Jadi untuk domba paha belakang 1 plus kupon 3. Kalau yang kurban sapi itu kalau 7 orang. Untuk yang menyembelih, untuk yang berkurban. Kalau sapi kita batasi maksimal 3
kilo daging plus dengan kupon 5. Misalnya untuk dia mau bagi orang lain, dia juga ingin. Oh, terserah dia, jangan dibatasi. Terserah dia. Apa hak antum membatasinya? Hak antum apa? Oh, ini karena supaya kita juga ingin bagi orang masyarakat memasak. Iya, terserah dia. Dia kan nggak mungkin ambil semua. Jangan dibuka pintu itu. Terserah, Pak mau ngambil yang mana? Itu. Ada kalanya masyarakat nggak mau ngambil kebanyakan. Kalau orang belum tahu, antum beritahu. Bapak yang berkurban ketika dia ngasih kambing, dia ngasih sapi, Bapak berhak mengambil dagingnya. Bapak mau ngambil yang mana? Terserah Bapak. Begitu panitia. Paham? Yang lain. Hah? Oh, antum dari tadi. Ya habis ini. Iya tuh. Saya nggak ngelihat. Boleh daging dicampur, Ustaz. Gimana coba biar dengar tahu. Artinya gini, Ustaz. Kalau pas sudah dipotong, terus nanti dikasih pengorbannya itu, dagingnya bisa jadi punya dia, bisa jadi punya orang. Ah, kalau sudah dicampur repot, iya. Gimana, Ustaz? Ada masyakil. Harus dipisah-pisahkan kalau bisa. Kalau tidak, labas. Boleh ya? Boleh, masing-masing. Yang lain juga. Gitu. Kalau udah dicampur bagaimana? Rasanya dipisah. Iya, kalau dipesan orang kan ngasih. Kebanyakan kaum muslimin tidak tahu bahwa dia itu boleh makan hewan kurbannya. Itu nas Al-Quran. Antum panitia harus bacakan ayat itu atau hadis tadi. Nih Pak, begini. Mau ngambil tidak? Gitu. Aku bilang, oh saya nggak mau ngambil. Nggak mau ngambil karena memang sudah ada atau merasa itu haram. Kalau kalian bilang, oh nggak merasa, bang boleh. Boleh. Beritahukan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni sunat hukumnya berpahala. Fakulu minha. Nah, itu diberitahu. Selebihnya wallahu a'lam. Ya. Saya nggak paham, nggak dengeran suara antum. Bacaan yang sahih untuk potong hewan kurban itu sebelum dipotong itu apa Ustaz? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau saya pernah bacain Bismillah Allahu Akbar ada mimpi ma'ali. Kalau misalnya Apa? Ada mimpi ma'ali. Itu doa. Allahumma taqabbal. Siapa nama antum? Nama antum siapa? Hah? Sabirin. Allahumma taqabbal min sabirin wa ali sabirin. Bismillahi Allahu Akbar. Doa. Ya Allah, terimalah ini dari sabirin dan keluarga sabirin. Berani nggak motong sendiri? Berani nggak motong sendiri? Hah? Hah? Sudah biasa ya? Emang tukang potong. Untuk sholat idnya waktunya jam berapa? Misalkan sholat sendiri, misalkan waktunya waktu duha. Mulai masuk waktu duha sudah boleh. Kapan waktu duha? Mulai masuk waktu duha kapan? Matahari setinggi 1 tombak, bukan ketika matahari terbit. 15 menit setelah matahari terbit. Ya, itu ukuran setombak, diperkirakan seperti itu. 1 tombak, 2 tombak, kira-kira 15 menitan setelah matahari terbit. Jam berapa tuh kalau sekarang? Kira-kira 15. Jam 6? Berarti kalau diperhitungkan jam, ya jam 6 seperempat, jam 6.20.
Boleh juga nanti mungkin jam 7, jam 8, jam 9, boleh. Kalau sendiri tidak terkait dengan jamaah, dengan keluarga, rapi-rapi dulu keluarga, mandi apa rapi, sholat Id di rumah. Di rumah. Kalau ada yang kaum muslimin buat dan tidak terlalu jauh, tidak membebani, tidak ini, ya bisa datang. Bagi anak-anak muda tentu gampang, mudah. Yang mau datang ke sini silahkan. Terima kasih Pak. Jadi ada permasalahan biasanya katanya yang saya ketahui itu pemotong itu dapat sepertiga bagian dari hasil potongan itu. Sebagai upah. Bukan, memang kurban hadis itu mengatakan. Oh, yang kurban. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana keterkaitannya kalau dia 7 orang? Kan tadi kalau 1 orang ya oke. Kalau 7 orang kan namanya kan disebut Pak. Keluarga si A, keluarga si B. Terima kasih Pak. Kesempatan ini. Kenapa ulama katakan boleh sepertiga? Dasarnya apa? Makan sebagian. Fakulu min wa'ad im. Dalam hadis watasaddaqu. Tiada sepertiga, makan, beri makan, sisakan sepertiga. Boleh. Boleh Pak, sepertiga ambil. Terjawab ya? Selesai. Boleh kurang, jangan lebih lah. Diutamakan al-masakin. Yang kedua, bagaimana kerepotan orang? Saya sering ditanya. Ini gimana nyebutnya ini begitu banyak? Dari Abdullah, dari Amr, dari ini semuanya. Lihat tatbik para sahabat. Sahabat kan ada patungan. Disebut enggak? Enggak. Udah enggak usah disebut. Innamal a'malu binniyat. Bismillahi Allahu akbar. Atau kalaupun mau disebut mudah. Ya Allah, terimalah ini kurban dari kami dan untuk keluarga kami. Allahumma taqabbal minna wa ahlina. Kalau nggak disebut nggak apa-apa Pak. Itu juga kambing nggak usah disebut nggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Paham Pak ya? Mana Ustaz yang lebih utama? Berkurban 1 kambing atau 7 orang patungan buat beli sapi? Saya nggak tahu. Belum bisa jawab. La adri. Terus yang kedua, hukum berkurban dengan berhutang bagaimana? Berkurban berhutang. Sekarang tanya, kurban tidak wajib. Sunnah muakkadah bagi siapa? Bagi yang mampu. Hutang mampu nggak dia? Nggak mampu. Hutang boleh, tapi cacat, tercela. Ya, ini tidak haram. Tidak perlu hutang. Kalau antum mampu, jangan sampai meninggalkan kurban. Kalau tidak mampu, apa? Ya, ini hari raya ini hari raya besar sekali. Hanya sayang qadar Allah wa masya'a fa'ala. Tidak bersatu kaum muslimin. Yang sebetulnya di negeri ini dari dahulu itu sama terus, jarang sekali. Karena memang kiblatnya ke sana. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, yang terbaik adalah bersatu. Yang menyatukan siapa?
amir tertinggi di setiap negeri kaum muslimin, kepala negara, bersatu, kita satu semua kaum muslimin. Dan itu dalil ulama, sumu li ru'yatihi. Coba para pelajar nanti pulang ke rumah, baca kitab. Ada kitab Fiqh Sunnah Syekh Said Sabiq, ada kitab Al-Um, ada kitab Al-Mughni, ila akhirih, banyak sekali. Lihat bahwa hadis sumu li ru'yatihi tidak hanya dimonopoli oleh sebagian pendapat yang mengatakan bahwa masing-masing negeri ada ru'yanya, tapi di sana ada beberapa pendapat para ulama. Ada satu pendapat lagi bahwa satu ru'yah untuk semuanya. Dan itu sebetulnya yang terbaik. Bersatu semuanya. Tapi kalau Idul Adha tidak berselisih, karena memang terkait dengan saum Arafah. Ya, silakan. Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Panitianya banyak ya, ada beberapa. Lantas daging kurban sebelum juga itu diambil sebagian untuk buat masak para panitia. Apakah itu boleh, Ustaz? Udah saya jawab tadi, boleh. Diambil misalnya, potong nih kambing ya, ambil seperti Nabi SAW bersama Ali, ambil sepotong, masukin, beli lagi, ambil sepotong, potong, beli, masukin, makan, menikmati perintah Allah, suruh makan. Kaum kita kekurangan daging kambing. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebetulan di tempat saya itu kan adanya masjid umum. Ketika kita nyerahkan hewan kurban itu, iya. Ketika kita nyerahkan hewan kurban, kita kan sudah menyerahkan. Tapi seringnya prakteknya itu sama panitia, dagingnya sama kepala itu dijual. La ilaha illallah. Itu seringnya. Dagingnya? Dan kulit. Kulit. Ya. Kalau dagingnya dijual habis. Hah? Kenapa? Ya, kita kan serahkan kurbannya ke masjid umum. Tapi kan tadi saya seluruhnya dibagikan, tapi biasanya kulit dan kepala itu pasti dijual. Dan itu yang tahu kayak seperti ini. Kalau antum bisa menyembelih sendiri, sembelih sendiri, bagikan sendiri. Kalau tidak, antum pesan sama panitia. Antum berhak. Sambil antum beritahukan. Ada hadis di Bukhari. Sudah, tapi malah apa? Saya tahu katanya anak muda gitu. Lah, jawab lagi, ini Nabi. La ilaha illallah. Nggak apa-apa, antum sudah tegakkan kebenaran, hujjah. La ilaha illallah. Berarti hati-hati kita keras pertama. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang. Ini anak-anak, ini anak muda. La ilaha illallah. Harus sebut nama Nabi. Nah ini Ustaz, masalah potong juga kadang. Masalah potong hewannya itu pernah saya sampaikan juga. Jadi hewan udah mati itu kakinya tuh udah disayat-sayatin biar cepat mati katanya. Itu saya bilangin, saya juga diminggirin lagi. Ya udah, antum jangan di situ. Di situ lagi, situ. Syabab. Karena itu
Pemuda itu memiliki keutamaan tersendiri dari syuyukh. Seluruh para nabi dan rasul ditemani oleh siapa? Syabab, pemuda. Rasulullah SAW dikelilingi oleh para pemuda. Para sahabat dikelilingi oleh tabi'in yang muda-muda. Karena hati pemuda lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua yang sudah berkarat, yang sudah terbenam dalam taklid buta. Karena itu cerita Ashabul Kahfi, anak-anak muda. Para pemuda itu lebih cepat menerima dia. Namun pemuda juga dilihat di mana dia duduk dan kepada siapa dia duduk. Kalau dia duduk di tempat ahli bid'ah dan menghadap ahli bid'ah, ta'zim pada ahli bid'ah, maka dia saf pertama yang menyebarkan bid'ah. Kalau dia duduk di majlis ahlus sunnah, menghadap kepada ahlus sunnah, maka dia saf terdepan membela sunnah. Dia akan berani. Beda pemuda itu dengan syuyukh. Syuyukh itu sudah terbenam dalam taklid buta, mengikuti bapak dan kakek-kakek mereka. Ya, maka itu pemuda-pemuda harus diajak ke majelis sunnah, belajar kepada ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Selesai juga masalah ya. Sudah cukup waktunya. Sekali lagi antum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti permasalahan kulit ini luar biasa. Berat bagi kaum muslimin yang miskin. Jarang yang mau menerima pembagian kulit karena ribet kan. Iya, iya. Kulit itu kan kalau dipotong-potong dijual juga nggak laku. Nah, bagaimana solusi yang atau cara menasihati yang memberikan yang terbaik biar orang miskin yang dikasih dengan kambing sekalian, ada dagingnya, ada kulitnya. Kasih kulit kan nggak mungkin dipotong-potong biasanya ya, satu dikasih, sambil ada sebagian kita mau kasih kambing daging dengan kulit. Jangan kulit saja begitu, memang sebagian nolak, tapi ada dagingnya. Dagingnya misalnya 1 kilo atau berapa, ada sekalian dengan kulit. Sudah kepada fakir miskin. Bacaan yang terkait dengan takbir di antara takbir atau takbir yang berbeda. Adakah bacaan yang warid dari Rasulullah SAW? Nggak ada. Nggak ada. Barangkali ini ikhwan, khusus pembahasan kita tentang seputar Hari Arafah dan Idul Adha dan Udhiyah kurban, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sabtu depan kita lanjutkan dan kembali seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.